Yo, Omers, pakai seatbelt dulu. What's up? Kita mau live nih. Ini bacotannya Omisen setelah beberapa hari ini, hampir 2-3 minggu ini juga kan kita banyak banget ya yang namanya isu-isu di luar, permasalahan di Pendaekesan, postingan-postingan yang dari provokator, postingan yang memicu orang jadi kayak dunia Daekes itu jelek gitu kan. Dari yang gue lihat sekarang memang perkembangannya sendiri di dunia Daekes kan memang cepet banget ya. Oke, ini disclaimer dulu, apa yang gue ngomongin hari ini yang gue hadepin, yang gue alamin, dan gue juga banyak sharing sama temen-temen yang lewat WhatsApp atau ketemu langsung, sama kemarin di pameran kita sharing gitu ya. Memang suasana situasi kan yang ada di luar sana, mau secara online atau secara fisik gitu ya, toko fisik, kita yang berusaha, kita yang dagang, bahkan juga kita sebagai kolektor. Jadi kita mau ngomongin bukan cuman dari sisi seller aja gitu. Karena gue nempatin diri gue sebagai seller juga, gue buyer juga, karena gue belanja juga untuk dapetin barang. Dan efek-efek yang menimpa secara pribadi gue sendiri sama temen-temen yang ada di sekitar gue. Jadi gue disclaimer juga, apa yang gue ngomongin, apa yang gue alamin gitu. Jadi gue gak mau bilang semuanya sama, gue kasih nilai. Nah, tujuannya adalah gue mau kasih semangat juga sih. Satu, kita lihat dah sebulan ke belakang aja gitu ya. Kita sadarin seller sekarang makin banyak, kehidupan juga kesulitan buat cari uang tuh nggak semudah sewaktu kita masih normal lah gitu kan. Omers juga harus akuin di segala bidang juga semuanya kena efeknya, termasuk seller-seller ini yang di dunia Daekes. Kita juga nggak semudah itu dapetin yang namanya cuan, dapetin perputaran uang, karena kayak kita pameran aja, pameran itu nggak menjamin kayak dalam keadaan gini itu bisa balik modal. Kadang-kadang juga walaupun sama-sama seller, barang yang sama belum tentu bisa kejual gitu. Ada yang satu bisa laku, yang satu belum tentu bisa laku. Jadi semuanya beda-beda. Nah, gua mau bahas tentang isu-isu yang bukan isu sih, maksudnya yang mungkin dialamin sama buyer-buyer atau seller-seller yang hari ini posting status di secara online, karena mereka ngalamin, mereka posting gitu. Tapi ada juga yang nggak ngalamin, ikut-ikut ngomporin dalam arti ya, waduh gue nggak ada konten nih buat status gitu kan, jadi gue buat status aja apa yang trending hari ini, ikut-ikutan doang. Nah itu yang bahaya. Itu menurut gue nggak perlu lah kayak gitu-gitu, kayak nggak perlu mancing-mancing, ngompor-ngomporin gitu ya. Nah oke, kita ngomong dari seller yang banting harga. Seller yang banting harga pun mereka juga punya permasalahan pribadi, karena mereka dari supplier pun pasti kebingungan gitu buat buat buang barang. Jadi kalau mereka memang jual murah, Omers suka sikat aja buat saat ini gitu. Mungkin nanti setahun ke depan atau 6 bulan ke depan barangnya bisa jual harga tinggi gitu. Karena kalau mereka rugi juga kan kita nggak bisa apa-apa. Itu satu ya. Dan gua nggak jual yang banding harga memang, tapi gua nempatin posisi gua sebagai mereka gitu. Nah yang kedua, buat yang PO terima barangnya kelamaan, mestinya sebenarnya kan kita belajar lah ya dari pengalaman sebelumnya. When you guys commit to get it, and then sebenarnya itu nggak semuanya sih yang PO-nya baru keluar sekarang ditagih gitu. Ada yang kebijaksanaannya sama seller sama buyer boleh cancel, ada yang oh ya ini udah over and everything. Jadi nggak semuanya seller itu sama seperti apa yang distatuskan salah satu buyer gitu. Mungkin dia ketemu sellernya yang karakternya seperti itu, atau mungkin modalnya nggak terlalu kuat, jadi lebih ya udah cincai lah gitu kan, kok asal gue tahu aja gitu. Nah jadi kok menurut gue everything is a choice, semua itu pilihan sih. Kalau Omers misalnya beli
agree with masuk ke dalam satu transaksi, pasti ada resiko dan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ya kalau memang hari ini ada kerugian karena kelamaan, ya you belajar dari itu, next jangan ntar habis keluar belinya di situ lagi, kejadian lagi keluar lagi gitu kan. Ya jadi itu juga nggak bagus. Nah, buat seller yang mungkin hari ini ketemu masalah ini, gue rasa nggak semua seller ya mau ini kejadian juga, karena gue ngalamin juga teman-teman ada yang dia pesen banyak, tiba-tiba datangnya lama, pusing tuh ngadepin PM-nya, buyer yang ada yang komplain, ada yang apa, dia juga nggak gampang karena dia juga mempertaruhkan nama baik mereka. Jadi sebenarnya dua pihak ini dirugikan. Oke, kita ngomongin distributor. Distributornya katanya ngebohongin buyer. For me, I think itu juga pilihan sih. Kalau distributornya buat make mistake satu kali, gua rasa masih bisa dimaklumin. Dan kalau dia berulang-ulang seperti itu dan lu berulang-ulang melakukan dealing sama dia, ya salah lu juga gitu kan menurut gua. Jadi kita harus nempatin posisi diri gua juga gitu, diri kita juga gitu kan. Kayak misalnya lu udah ketipu nih di satu orang, terus beres nih masalahnya, terus besok ketipu lagi, beres lagi nih ceritanya nih. Yang ketiga lu tetap belanja terus sama dia, ketipu lagi, begitu lagi, and then you complain like so many times. Ya itu sama aja kayak apa ya, kalau bahasanya tuh kayak babi masuk ke lumpur, keluar mandi, masuk lagi ke lumpur gitu. Nah ini dari sisi distributor sendiri gua rasa sih kalau dia memang nama baiknya udah tercatat bertahun-tahun dan ada 1 kali 2 kali kasus make some mistake, I think masih wajar. Tapi kalau dia terus-terusan kayak gitu, ya distributornya juga harus sadar, bikin strategi supaya di bawahnya distributor kan pasti ada seller kita yang main di online segala macam, yang harus ketemu langsung sama buyer gitu. Nah mereka harus ganti, mereka harus sadar dengan strategi mereka gitu loh, harus dirubah. Ya itu perlu waktu sih. Oke, terus yang kedua, masalah penipuan online ya. Penipuan online tuh gua rasa bukan baru-baru ini aja sih, banyak banget. Dan makanya kenapa sekarang menurut gua buyer tuh udah smarter, karena dari pengalaman dari teman-teman yang share kejadian A sampai saya juga pernah ngalamin, pernah ketipu juga di luar negeri, di sini juga pernah ketipu. Nah kita belajar. Ya udah, maksud saya kadang-kadang kitanya yang suka lengah juga sih. Ya kan, kalau harga murah, harga mahal itu sebenarnya pilihan. Jadi nggak bisa 100% ketika kita masuk dalam transaksi itu harus salah si A, si B-nya nggak ikut-ikut, nggak bisa juga. Jadi penipuan online hati-hati, kita semua harus hati-hati, termasuk saya juga hati-hati. Karena kita kan kerja cari duit gitu ya, buat ngumpulin yang namanya receh, dari cuan dikit, ada yang harus subsidi, ada yang kadang balik modal, ada yang harus jual rugi supaya muter gitu kan. Ya, ketika ditipu ya berasa juga guys gitu. Cuman mau komplain ke siapa? Ya nggak bisa. Kadang-kadang curhat di Facebook juga nggak nolong apa-apa. Sempat saya ketipu, dibantu sama teman-teman di Bandung waktu itu, thank you banget. Nah satu lagi ya, buat lelangan karena saya berani ngomong karena saya bisnisnya kan di perlelangan. Kita ngomongin sekarang tuh lagi rame banyak yang namanya joki lelang. Joki lelang itu sebenarnya dari tahun dulu udah ada. Dan saya termasuk, jujur salah satunya dulu pernah nggak tahu apa-apa, baru-baru awal-awal 2014 tuh nggak ngerti apa yang namanya joki lelang, tapi kayak minta bantu sama temen gitu. Wah, gue jujur aja, gue dulu awal-awal tuh sempet gue suruh temen gue, naikin dong harganya nih biar laku mahal gitu. Tiba-tiba pas itu awal-awal sekali doang apa 2 kali gitu, gue cerita sama istri gue bilang, waduh ini barang lakunya tinggi nih. Terus aku ceritain caranya gimana, gini. Istriku marah-marah. Dia bilang, lu kalau begitu dagang, lu mendingan gak usah dagang, karena itu sama aja lu ngebohongin orang dan gak akan ada berkatnya. Saya percaya
gini, ketika lu jujur, ketika lu ngelakuin hal-hal yang baik gitu ya, menurut gua yang namanya berkat tuh pasti ngikutin, guys. Oke, sejak itu gua tobat lah ya, sampai hari ini puji Tuhan, syukur gua nggak pernah yang namanya pakai joki-joki lelang gitu, nggak pernah. Bahkan orang yang titip lelang ke saya pun saya selalu pesenin, tolong jangan ikut ngebid. Karena satu kali cacat, sekarang smart buyer tuh everywhere, guys. Mereka bisa tahu mana yang ini pakai joki, mana yang nggak pakai joki. Nah, kemarin pun ada kejadian, teman saya ingetin, hey Mike, lu lelang yang ini pakai joki ya, karena dia ada ngebit, terus dia ngerasa ada satu akun baru dan ngejarin dia terus gitu. Saya bilang, saya hampir ini nggak pernah pakai joki. Caranya gimana? Saya buktiin, saya kasih tahu dia ada register dan orang ini memang saya nggak pernah ada hubungan apa-apa dan kita nggak pernah pakai joki sampai hari ini, guys. Oke, nah jadi kalau buat temen-temen yang masih belum tahu, joki lelang itu sama aja nipu sebenarnya. You guys have to be careful lah. Mulai stop, jangan lakuin lagi. Dan menurut gue nggak perlu klarifikasi sih, cuman jangan lakuin lagi aja gitu. Oke? Dan gue percaya lah pasti usaha kalian diberkatin gitu. Nah, ada juga orang yang isengin lelangan kita. Nah, ini sedikit abu-abu. Jadi dia bisa bikin seolah-olah dia ngebit di tempat kita, tapi dia beat and run. Dia bisa jadi pengacau di lelangannya kita. Dia seolah-olah dia berperan sebagai jokinya kita dengan sepengetahuannya kita. Itu yang bahaya, Om. Dan itu nggak bisa di stop, nggak bisa, dalam arti kita bisa kita bisa tahu 100% apa yang mereka kerjain di lelangannya kita. Nah, itu harus hati-hati juga nih semua para pelelang. Jadi menurut gua, ketika lu ngebid dengan harga yang masih masuk akal, Omers juga pelajarin siapa bidder-bidder yang ada yang iseng, ada yang memang ada settingan gitu. Nah, itu harus diakuin, memang kita semua nih harus hati-hati semuanya. Kita nggak bisa 100% juga gitu. Oke, guys, so pick your seller, make sure you have a honest seller yang menurut gue juga, kalau misalnya kita tuh sebenarnya nggak mau lah sampai ada PO gagal atau PO segala macam. Dan kalau memang kita semua nih ada salah gitu ya, kayak harus buang barang segala macam, sometimes it's happen gitu, harus buang barang murah ya kejadian. Karena kalau misalnya numpuk barang juga susah juga. Jadi buyer be smart aja gitu ya, belajar tahu juga mana celahnya, mana yang ini. Oke, guys, jadi semangat, keep the diecast for fun, of course for cuan also, kita nggak usah munafik. Tapi maksud gua buat temen-temen yang suka ngompor-ngomporin dan membuat ini sekarang gini, yang jualan tuh ini lahan yang semua orang jualan cari duit. Seller-seller yang bener, seller ini kasihan banget. Kemarin ada satu juga yang curhat, kok ini gimana, saya baru mulai, baru taruh modal, baru mau jualan bener gitu ya, tiba-tiba ada kasus ini. Jadi semua seller dicapnya tanda kutip is a bad seller gitu, karena situasi ini gitu. Nah, buat buyer juga, saya as a buyer also, kita juga harus smart, kita harus milih, kita juga harus bisa komunikasi lah sama sellernya. Jangan sampai kita masuk ke jebakan seller, dan you guys have to be careful. Okay? Keep healthy, tetap sehat, tetap positive thinking, dan tetap semangat, dan percaya bahwa segala sesuatu ini semua yang jelek-jelek ini pasti bakal lewat. Alright, guys, thank you for watching. Salam gas, Omers. Peace. I'm out. Hey, by the way, gua mau ke Mangga 2 kelewatan sekarang di PRJ gara-gara kebanyakan ngoceh. Alright, I'm out.